Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali dalam acara IPT Sekolah Pusat Keunggulan. Kali ini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Nurul Fajriati. Yang ketiga, ice breaking. Yang keempat, penutup. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama kita mulai. Selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Bu Nurul Fajriati. Kepada Ibu Nurul, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Dia. Baik Ibu-ibu, untuk pembelajaran kita kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita mulai ke sesi kita, maka marilah kita ada kesepakatan kelas ya tadi bahwa keputusan kedua adalah ketiga boleh diaktifkan. Yang berikutnya adalah saling menghargai ya. Dan yang terakhir adalah fokus pada sesi belajar. Sudah siap ya Ibu-ibu ya? Sudah Ibu. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konsep tujuan pembelajaran. Pada sesi hari kemarin sudah kita singgung sedikit tentang alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Nah, apa itu konsep tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi dari pencapaian 3 aspek kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pencapaian dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, adapun rumusan tujuan pembelajaran nanti tidak hanya mencakup tahapan kognitif seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan saja seperti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti adanya kecakapan seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 aspek itu ya. Nanti ibu-ibu masih ingat ya, kemarin sudah dipelajari. Nah, untuk secara umum operasional komponen tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau peserta didik
atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik itu abstrak atau konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti untuk kompetensi di sini menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Untuk yang kompetensi, misalkan di sini saya berikan contoh. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, nanti yang menunjukkan kompetensinya adalah menyajikan. Terus aspek yang kedua adalah konten. Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, untuk yang ini bisa mungkin nanti disampaikan pertanyaan, apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, atau bisa juga ditanyakan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut. Di sini saya berikan contoh yang tadi ya, untuk peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Maka nanti yang konten itu adalah tadi ya, konsep utamanya ini adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Untuk aspek yang ketiga adalah variasi. Nah, variasi merupakan keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa atau peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan berpikir apa saja nanti yang perlu dikuasai oleh siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya, maka menggunakan keterampilan berpikir bervariasi ya, terutama menggunakan HOTS. Contoh yang tadi, untuk yang variasinya adalah ketika ada contoh peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Maka di sini variasinya adalah solusi. Nah, berikut ini saya berikan contoh lain. Nah, maka nanti untuk yang berwarna kuning itu adalah kompetensinya. Kemudian yang adalah menunjukkan konten, dan yang hijau menunjukkan variasi. Menggunakan keterampilan berpikir kritis ya. Contohnya di sini salah satunya adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, dari contoh di atas, maka manakah yang menunjukkan kompetensi? Yang kompetensi apa Bu? Menjelaskan ini Bu. Dari contoh ini ya, menjelaskan. Ada lagi menceritakan. 2 ya untuk satu soal ini. Terus yang menjelaskan aspek konten
atau materi yang disajikan atau dipelajari oleh peserta didik, yaitu di sini Hukum ada Newton. Dan untuk variasinya adalah yang menggunakan kata sendiri. Ya, kata-kata sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Untuk sepenuhnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ibu-ibu sekalian, itu tadi pemaparan materi konsep tujuan pembelajaran dari Ibu Nurul. Sebelum proses untuk tanya jawab, kayaknya kita sudah mendengarkan materi untuk ice breaking. Nah, mari kita ice breaking dulu yang akan disampaikan oleh Bu Suyati. Monggo Ibu Suyati, ice breaking dulu. Ya Bu, terima kasih. Oke, ibu-ibu sekalian, mungkin ini adalah kalau saya pribadi, ini adalah sesi yang saya tunggu-tunggu. Ini stop share dulu kan ya? Biasanya sesi ini yang menjadi oleh-oleh ketika kita pulang dari pelatihan, yang selalu diingati. Ya, bisa lanjut ya Bu? Halo? Yes, Bu, monggo, dilanjut. Belum Bu, sebentar. Ya, oke. Untuk ice breaking kan? Belum Bu, sebentar. Halo Bu. Halo. Sebentar Bu. Ya, sudah bisa dimulai. Saya hitung mundur. Ya. Ya. Oke. Untuk ice breaking kali ini cukup ringan, ya, sederhana. Yang penting konsentrasi pada perintah. Saya hitung mundur ya Bu. Pada hitungan ke-1 nanti silahkan Ibu ambil satu benda yang ada di dekat ibu-ibu sekalian dan ditunjukkan di kamera. Paham ya ibu-ibu? Paham Bu? Paham? Paham. Halo? Ya, paham. Ya, oke. Mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Mana yang lain, Bu Nurul? Mana bendanya? Bu Nurul ambil apa, Bu Nurul? Tutup wadah permen. Kok gambarnya nggak ada yang kelihatan ya? Ini loh. Saya kelihatan wadah Bu. permen. Nah, kenapa Bu Nurul? Sinyalnya Enggak kelihatan semua. Sinyalnya Bu Suyati. Kalau di saya kelihatan. Bu Nurul kenapa kok yang diambil wadah permen? Tidak tahu karena saya suka makan permen. Nggih, sampun mboten napa-napa. Bu Nurul, kenapa yang diambil 4 norm? Iya, tentunya. Nah, makanya Ibu yang diambil adalah wadah permen karena yang ada di pikiran Ibu saat ini permen. Jangan-jangan sekarang Ibu lagi ngemut permen. Kebetulan tidak. Oke. Oh, kebetulan tidak. Oke, sekarang Bu Apri, yang diambil apa Bu Apri? Handphone. Bu Apri ambil apa? Handphone. Iya. Ya, sip. Nah, berarti ya kira-kira kenapa kok yang diambil handphone? Alat paling penting selalu ada di samping saya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini dan masa-masa bahagia. Anu ya. Dibanding suami anak, paling penting mana? Semuanya ini Yang selalu menempel handphone atau suami? Kayaknya suami kalah ya Bu ya. iya. Setiap hari 24 selalu jam. nggak pernah lepas dari ibu. Iya, suami sekarang mungkin belum pulang. Iya. Kayak saya suami bisa sehari semalam nggak ketemu, tapi tanpa HP, oh no. Nanti tatrinya nggak jalan Bu ini Bu. Sekarang Bu Diah, yang diambil apa tadi Bu Diah?
Saya mos, Bu. Di samping saya soalnya mos. Ya oke. Mungkin itu saja speaking kali ini. Hanya untuk refreshing saja sambil kita tahu apa yang kira-kira ada di pikiran teman-teman kita selain fokus pada materi IHT kali ini tentunya. Oke, waktu saya kembalikan lagi ke moderator pada Budia. Monggo, terima kasih. Terima kasih Bu Yuyati, merefresh otak kita semuanya. Nggih. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Oh, monggo Ibu Suryati. Ya, ini ya, oke. Kalau saya perhatikan atau menurut pendapat saya, tujuan pembelajaran secara umum pastinya kan untuk mengembangkan intelektual peserta didik. Iya. Ya, yang tadinya belum tahu apa-apa menjadi lebih paham, menjadi lebih tahu. Nah, itu dari pengalaman yang saya dapatkan selama mengajar, itu ada beberapa anak itu sudah berkali-kali dijelaskan, masih saja nggak paham, masih saja nggak paham. Nah, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang bisa efektif untuk mengembangkan intelektual peserta didik itu? Terima kasih. Mungkin itu dulu Ibu pertanyaannya dari saya. Mau langsung dijawab atau ada penanya lain Ibu Nurul? Monggo, mau langsung ditanggapi atau mau ada yang lain lagi? Atau mungkin saya tanggapi dulu ya. Oke, monggo Ibu Nurul ditanggapi. Ya. Yeah. Ya, kaitannya dengan intelektualitas peserta didik ya Bu. Iya Bu. Ya, kita untuk yang tujuan pembelajaran di sini pasti nanti pada akhirnya bertujuan adalah bagaimana agar kemajuan peserta didik itu bisa berjalan dengan boleh dibilang dengan lancar gitu ya, walaupun mungkin dengan berbagai kendala, dengan tingkat kemampuan dari peserta didik yang berbeda-beda, tetapi capaian pembelajaran yang ada itu nanti bisa terwujud sebagai target akhir ya. Maka mungkin salah satunya ketika kita melakukan pembelajaran itu bisa dipilihkan kira-kira model belajar seperti apa yang membuat anak itu menjadi tertarik, mungkin yang menyenangkan atau mungkin dengan yang metode-metode yang kira-kira seperti apa gitu ya yang menarik perhatian peserta didik gitu. Lebih bervariasi gitu ya, bervariasi seperti sekarang kan banyak model-model pembelajaran yang dimana di situ siswa bisa berperan aktif tapi juga merasa nyaman dan senang mengikuti proses pembelajaran. Begitu mungkin, atau ada yang mau menambahkan barangkali? Bu Dia apa Bu Apri? Saya kira mungkin ada penanya selanjutnya yang menanyakan. Nggih, Ibu, suara saya terdengarkah? Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari Bu Nurul. Semoga bermanfaat pada siang hari ini dengan berdoa bersama menurut agama kita. Berdoa mulai. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.